Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Tianjani dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya ingin mereview artikel tentang moderasi manajemen laba, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan kinerja ekonomi. Mengapa penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isunya yaitu strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Pelaporan berkelanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, pelaporan berkelanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dan return on asset. Sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Rich GAP-nya yaitu yang pertama, kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi strategi. Yang ketiga, sustainability reporting berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Lalu yang terakhir, manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Next. Artikel utama dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini, dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional, menurut Wulandari tahun 2013. Lalu yang kedua, menurut Agus tahun 2004, mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah, dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Auditor internal melakukan kajian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi secara independen dan objektif terhadap kegiatan perusahaan atau organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga, menurut Rosnidah tahun 2013 menyatakan bahwa sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan lebih berpihak pada manfaat yang diperoleh perusahaan yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang tidak menguntungkan. Yang keempat, berbicara mengenai peran manajer tidak terlepas dari perannya dalam menentukan strategi bisnis perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan, di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Menurut Widyasari et al. Tahun 2017, strategi bisnis perusahaan juga mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan, karena semua aktivitas proses bisnis, aktivitas operasional, dan transaksi dilakukan semua keputusan bisnis. Next. Kebaruan novelty dari penelitian ini yaitu pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Menurut Sulisyanto tahun 2008, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang tidak mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindak manajemen laba
Tindak manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi tertentu karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Menurut Timuriana dan Muhammad tahun 2015. Oleh karena itu, manajemen sering mengambil tindakan agar laporan keuangan yang disajikan terlihat baik dengan metode manajemen laba. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi? Yang B, apakah strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi strategi? Yang C, apakah sustainability reporting berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi? Yang D, apakah manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi? Yang E, apakah manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? Yang F, apakah manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi? Yang G, apakah manajemen laba negatif berpengaruh negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi? Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kualitas auditor internal yang baik terhadap kinerja ekonomi. Yang B, untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi strategi. Yang C, untuk mengetahui sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Yang D, untuk mengetahui penurunan tingkat kinerja ekonomi atau economy performance sebagai akibat dari praktik manajemen laba. Yang E, untuk mengetahui tingkat kualitas auditor internal yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang F, untuk mengetahui manajemen laba yang berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang G, untuk mengetahui manajemen laba negatif berpengaruh negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Next, di sini ada kontribusi dari penelitian ini, yaitu dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara kualitas auditor internal, strategi bisnis, sustainability reporting, manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Next, grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama stewardship theory. Stewardship theory ini merupakan penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan terhadap kepentingan pribadi, menurut Davis tahun 1991. Yang kedua, teori akuntansi positif, bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan, menurut Kabir tahun 2007. Keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori stewardship. Stewardship teori ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif, pernyataannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship ini terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Yang kedua, teori akuntansi positif, di mana hubungan teori akuntansi positif ini dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Next, di sini ada gambar kerangka konseptual, di mana quality of internal auditor atau variabel X1, business strategi variabel X2, sustainability reporting variabel X3 berpengaruh pada ekonomi performance atau variabel Y.
Di sini ada variable moderating, yaitu earning management dan return on asset control variable. Next, hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama yaitu kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang kedua yaitu strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang ketiga yaitu sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang keempat, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang kelima yaitu manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang keenam yaitu manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang ketujuh yaitu manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Next. Metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang A. Rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan. Definisi operasional variabelnya yaitu yang B, financial stability. External pressure-nya yaitu debt to asset ratio. Financial targetnya yaitu ROA, nature of industry-nya yaitu inventory, ineffective monitoring-nya yaitu build out, opini audit yaitu perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Satu perusahaan yang mendapat selain opini tersebut sama dengan 0. Pergantian direksinya itu terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 1. Tidak terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 0. Yang C-nya tingkat penarikan sampelnya yaitu berupa purposive sampling perusahaan manufaktur terdaftar BEI periode 2016 sampai 2018. Lalu unit analisisnya terpilih 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 171 perusahaan. Jenis datanya yaitu jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dan studi kuasal dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di BEI. Uji kelayakan modelnya yaitu pengujian uji berpasang dua model. Metode analisis datanya yaitu metode analisis regresi data panel. Next, persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi data panel, hasil perhitungan analisis regresi data panel penelitian ini diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Kritiknya yaitu penelitian tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitiannya secara jelas. Next. Metode penelitian yang digunakan. Yang pertama, rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan. Definisi operasional variabelnya yaitu financial targetnya berupa ROA, teknik penarikan sampelnya berupa purposive sampling terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2016. Unit analisisnya terpilih 9 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 100 perusahaan. Jenis datanya yaitu metode dokumentasi dengan mencatat atau mengumpulkan data yang terdaftar pada perusahaan indeks Kompas 100 yang diakses melalui www.idx.com dan website resmi masing-masing perusahaan sampel. Uji kelayakan modelnya yaitu pengujian uji berpasang satu model. Metode analisisnya yaitu metode analisis regresi data panel. Next. Pembahasan hasil penelitian. Uji hipotesis. Yang pertama, nilai probabilitas
IAQ adalah 0,0000, yaitu lebih kecil daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas auditor internal dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. Lalu yang kedua, nilai probabilitas BS 0,0014 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel strategi bisnis dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Lalu yang ketiga, nilai probabilitas SR sebesar 0,6789 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sustainability reporting dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Lalu, yang keempat, nilai probabilitas AM adalah 0,0564, lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Yang kelima, nilai probabilitas IAQ kali IM sebesar 0,7862 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak. Yang keenam, nilai probabilitas BS dikali IM adalah 0,0085, lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, hipotesis ke-6 dalam penelitian ini diterima. Lalu yang terakhir, nilai probabilitas SR kali IM sebesar 0,5171, lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap ekonomi performance. Dengan demikian, hipotesis ketujuh dalam penelitian ini ditolak. Next. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi data panel pada 9 perusahaan, sampel indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek. Lalu yang kelima, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek. Yang keenam, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen
laba yang memoderasi strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi berpengaruh negatif terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Next, keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, sampel penelitian ini meneliti perusahaan yang mempublikasi sustainability report atau laporan berkelanjutan sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublikasi yang mengakibatkan sampel perusahaan kecil. Lalu yang kedua, masih banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Yang ketiga, adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Yang keempat, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas tahun atau jangka waktu peneliti menjadi 6 tahun atau lebih atau bahkan mempersempit jangka waktu penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih otentik. Lalu yang kelima, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain untuk menghitung, mengungkapkan pelaporan berkelanjutan seperti menggunakan pedoman GRI terbaru, yaitu standar GRI, sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang lebih baik pengaruh terhadap tingkat kinerja ekonomi. Implikasi dalam penelitian ini yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas tahun jangka waktu penelitian menjadi 6 tahun atau lebih, bahkan mempersempit jangka waktu peneliti yang menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih otentik. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain untuk menghitung pengungkapan pelaporan keberlanjutan seperti menggunakan pedoman GRI terbaru, yaitu standar GRI, sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang lebih baik berpengaruh terhadap tingkat kinerja ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.